Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Demir Putra. Di sini akan menjelaskan materi tentang PKN. Sistem hukum di Indonesia. Pengertian hukum sanksi menurut para ahli. Menurut Manuel Kant, hukum adalah keseluruhan syarat-syarat dengan kehendak bebas dari orang satu dapat menyelesaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain. Menurut Persatuan Hukum tentang Kemerdekaan. B. S.M. Amin S.H. Hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi. Tujuan hukum adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara. B. Unsur hukum. Yang pertama, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua, peraturan diadakan oleh badan-badan yang berwajib. Yang ketiga, peraturan itu bersifat memaksa. Yang keempat, sanksi terhadap pelanggaran peraturan harus tegas. C. Ciri-ciri hukum. Yang pertama, adanya perintah atau larangan yang harus dipatuhi setiap orang. Yang kedua, siapapun yang melanggar, baik sengaja ataupun tidak dapat dikenakan sanksi berupa hukuman. D. Kaidah hukum. Yang pertama, berisi perintah. Yang kedua, berisi larangan. Yang ketiga, berisi perkenaan izin. E. Sifat hukum. Pertama, memaksa. Yang kedua, mengatur. A. Sifat hukum menurut wujudnya. 1. Objektif. Merupakan hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. 2. Subjektif. Merupakan yang timbul dari hukum objektif dan berlaku untuk semua orang. B. Menurut pribadi yang diaturnya. 1. Satu golongan. Hukum yang berlaku hanya bagi orang tertentu. B. Yang kedua, hukum semua golongan. Hukum yang berlaku bagi semua orang. 3. Hukum antar golongan. Hukum yang mengatur dua orang atau lebih masing-masing tunduk pada hukum yang berbeda. C. Menurut sumbernya. Sumber Undang-Undang Pasal 1, 2, dan 3. Hukum yang bersumber dari Undang-Undang yang dibuat oleh negara untuk rakyat. Adat kebiasaan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jurisprudensial. Hukum yang dijatuhkan setelah hakim menyelesaikan perkara atau sengketa. Traktat. Hubungan perjanjian antara dua negara lebih. D. Menurut bentuknya. Tertulis. Yang dikodifikasi. Tersusun dalam simetris, lengkap, dan teratur. Contohnya, KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang tidak dikodifikasi, tidak tersusun sistematis, lengkap, dan beratur. Contoh, undang-undang. Tidak tertulis, hukum kebiasaan yang dilakukan dalam masyarakat, menghormati, sopan, etika, dan izin. E. Menurut cara mempertahankannya. Hukum material. Hukum yang mesti adanya peraturan, larangan, dan perintah. Contoh, hukum dagang. Hukum formal. Hukum yang terdapat dalam undang-undang. F. Menurut tempat berlakunya. Hukum nasional. Hukum yang berlaku dalam negara. Contoh, undang-undang. Hukum internasional. Hukum yang berlaku ketika ada perjanjian. Contoh, kerjasama dagang. Hukum asing. Hukum yang berlaku di negara asing. Hukum gereja. Kumpulan norma-norma yang berlaku untuk anggotanya dan hanya di gereja. G. Menurut waktu berlakunya. Ius Constitutum. Sekarang atau positif. Contoh, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Ius Constituendam. Untuk yang akan datang atau negatif. Contoh, perancangan undang-undang atau rancangan undang-undang. Universal atau alam. Kebiasaan berlaku untuk semua. B. Mencermati sistem peradilan di Indonesia. Sistem peradilan di Indonesia pada hakikatnya adalah suatu mekanisme dari keseluruhan komponen peradilan nasional. Pihak dalam proses peradilan, hierarki kelembagaan peradilan, serta komponen lain yang bersifat prosedural
dan saling berkaitan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan bisa atau tidaknya dilakukan penyelidikan. Penuntut adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang agar diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Mengadili merupakan tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara di sidang pengadilan berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak. Sumber hukum di Indonesia. 1. Undang-Undang Dasar. 2. Hukum tidak tertulis atau kebiasaan. Menghormati izin dan izin. Jurisprudensial atau keputusan hakim. Traktat atau perjanjian. Perjanjian terbagi menjadi 2, bilateral dan multilateral. 5. Doktrin atau pendapat para ahli. Menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. 1. Sikap yang sesuai dengan hukum. Keputusan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran hukum. A. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku. B. Mempertahankan tertib hukum. C. Menegakkan kepastian hukum. Contoh sikap yang sesuai dengan hukum yaitu: A. Keluarga. Mematuhi nasihat orang tua, melaksanakan tugas sesuai dengan kesepakatan keluarga, membersihkan rumah sesuai yang telah dijadwalkan. B. Sekolah. Menghormati guru, mematuhi tata tertib sekolah, mengerjakan tugas, tidak menyontek saat ulangan, tidak boleh diskusi saat ulangan atau ujian, tidak boleh kerja kelompok saat ulangan atau ujian, melaksanakan tugas piket. Sekian dan terima kasih.